Bab 641. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Saudara Yang Xuan, lihatlah. Li Yun menyerahkan pengumuman hasil. Yang Xuan menerimanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan memuji, anak baik, kamu benar-benar jenius. Kamu memperoleh nilai total 700. Kamu sebenarnya memperoleh 650. Dengan nilai ini, diperkirakan banyak sekolah yang berbondong-bondong memintamu sekarang. Li Yun bukanlah mahasiswa penuh waktu. Meskipun sebelumnya dia memiliki nilai yang sangat baik, dia terpaksa putus sekolah karena alasan keluarga. Namun dia tidak menyerah belajar dan telah mempersiapkan diri untuk ujian dengan saksama. Kemudian, Yang Xuan memberinya kondisi yang baik. Li Yunjing menjadi tenang dan prestasi akademisnya meningkat pesat. Baiklah, dekan kami berbicara kepada saya. Setelah sekolah dimulai, dia akan secara resmi mempekerjakan saya untuk tinggal di Universitas Nanjiang sebagai guru. Li Yun sangat senang. Impian terbesarnya adalah menjadi guru. Hasil ujian kelas pelatihan ini sangat bagus. Begitu Universitas Nanjiang memperoleh nilai total, mereka membuat pengecualian untuk mempekerjakan Li Yun untuk tetap menjadi guru. Gadis yang keluar dari lembah itu telah mengubah nasibnya sepenuhnya. Di masa depan, dia akan menjadi guru universitas yang mulia. Bagus sekali. Kamu duduk dan beristirahatlah. Hari ini aku memasak sendiri dan memberimu makanan lezat. Hari ini kita harus merayakannya. Yang Xuan merasa senang untuk Li Yun dari lubuk hatinya. Li Yun adalah gadis yang sangat bijaksana. Melihat Yang Xuan sibuk di dapur, dia menyingsingkan lengan bajunya dan pergi membantu. Yang Xuan dan Sunan senang untuk Li Yun setelah makan malam yang menyenangkan. Xiao Yun, ambil kartu ini. Setelah makan malam, Yang Xuan meletakkan kartu bank di depan Li Yun. Ini, Li Yun merasa sedikit bingung. Kamu baru saja keluar dari masyarakat sekarang. Ada banyak tempat untuk menghabiskan uang. Ada 1 juta di sini. Tidak banyak, ambil omsetnya dulu. Jika tidak cukup, beritahu aku kapan saja. Yang Xuan berkata, itu tidak akan berhasil. Li Yun berdiri dan buru-buru mendorong kembali kartu bank itu. Kamu sudah cukup membantuku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan padamu dalam hidupku, dan aku punya pekerjaan sekarang. Bagaimana aku bisa meminta uangmu lagi? Li Yun, ambillah. Sunan meraih kartu bank dan memasukkannya ke tangan Li Yun. Sebelum Li Yun berbicara, dia berkata dengan tenang, gadis kecil, jangan perlakukan kami seperti keluargamu sendiri. Uang ini adalah niat kecil kakak iparmu. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Ambil saja, kehidupan di kota tidak lebih baik daripada di pedesaan. Ada banyak tempat untuk menghabiskan uang di sini. Dan kamu seorang gadis besar. Bagaimana mungkin kamu tidak punya uang di tanganmu? Kamu bisa menerima uang itu atau tidak mengakui adikku di masa mendatang. Pilih sendiri, kakak, aku. Mata Li Yun memerah. Akhirnya, dia harus menyimpan kartu banknya dan berkata, baiklah, aku akan mengambil uangnya dulu, tetapi pertama-tama, aku akan meminjamkannya kepadamu, dan aku akan membayarnya nanti. Benar sekali, Yang Xuan mengajak Li Yun duduk dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yun, ingatlah, adikmu dan aku bukanlah orang luar. Kamu adalah orang yang paling dekat di antara kita. Wajar saja untuk menjagamu. Di masa depan, kamu tidak akan memiliki beban psikologis. Makanlah dengan baik dan berpakaianlah dengan baik setiap hari. Selama kamu hidup bahagia, adikmu dan aku akan merasa tenang. Setelah mengobrol sebentar, Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah selesai merokok, jadi dia turun ke bawah untuk membeli rokok. Sunan baru saja menerima panggilan telepon dan harus segera menangani beberapa email, jadi dia meminta Li Yun untuk membaca di ruang belajar terlebih dahulu. Hobi terbesar Li Yun adalah membaca. Begitu dia memasuki ruang belajar, dia dikejutkan oleh ruangan yang penuh dengan buku. Aku menyapu rak buku, tetapi mataku tiba-tiba tertuju pada buku kuno di atas meja. Teks Long Yin. Li Yun membuka buku kuno itu dengan hati-hati dan terkejut melihat ada potongan besar simbol aneh seperti kecebong kecil di dalamnya. Setelah beberapa saat, Yang Xuan juga membeli rokok dari lantai bawah. Dia melihat Li Yun berdiri di ruang belajar dengan sebuah buku di tangannya. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu lihat, sangat terpesona. Saudara Yang Xuan, Li Yun kembali sadar dan bertanya dengan heran, apakah kamu biasanya mempelajari Long Yinwen? Long Yinwen,
Yang Xuan bingung. Dia tiba-tiba melihat Li Yun memegang buku kuno dengan karakter kecebong di tangannya dan bertanya, apakah kamu tahu kata-kata di dalamnya? Li Yun menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu, tetapi guruku ahli dalam karakter kuno. Dia biasanya suka mempelajari karakter kuno yang aneh itu. Dia berbicara kepadaku beberapa kali sebelumnya. Suatu kali aku pergi ke rumahnya dan melihatnya mempelajari simbol-simbol yang serupa. Dia mengatakan kepadaku bahwa ini adalah karakter kuno, yang disebut Long Yinwen, yang ditinggalkan oleh suku yang sangat tua. Yang Xuan begitu gembira sehingga dia meraih bahu Li Yun, di mana mentormu sekarang? Li Yun terkejut. Aku tidak tahu mengapa Yang Xuan tiba-tiba begitu gembira, tetapi dia tetap menjawab, dia seharusnya ada di rumah. Apakah kamu tahu di mana dia tinggal? Tahu, cepat bawa aku. Yang Xuan menyeret Li Yun dan tidak sabar untuk berlari ke bawah. Aku tidak menyalahkannya atas kesalahannya. Hanya saja buku kuno ini melibatkan pendekar pedang. Jika dia tidak memahaminya, dia tidak bisa tidur nyenyak sepanjang hari. Li Yun berkata bahwa nama belakang profesor tua itu adalah Gu. Saat ini, sudah lewat pukul 9 malam dan Profesor Gu sudah siap untuk tidur. Ketika dia melihat Li Yun datang terlambat, dia tampak sedikit terkejut. Li Yun, ada apa sampai larut malam? Halo, Profesor Gu, saya. Sebelum Li Yun selesai berbicara, Yang Xuan tidak sabar untuk berkata, halo, Profesor Gu, saya sepupu ipar Li Yun. Saya dengar Anda bisa mengerti Long Yinwen. Long Yinwen. Mengacu pada 3 kata ini, Profesor Gu turun dan berkata, mengapa Anda tiba-tiba membicarakan hal ini? Yang Xuan menelan ludah dan berkata, saya punya buku kuno di sini. Mungkin Long Yinwen. Saya mendengar Li Yun berkata bahwa Anda telah mempelajari aspek ini. Jadi saya ingin meminta bantuan Anda. Buku-buku kuno. Profesor Gu awalnya adalah penggemar karakter kuno, dan dia sangat terobsesi dengan Long Yinwen. Ketika mendengar Yang Xuan mengatakan bahwa ada sebuah buku kuno yang tercatat dalam Long Yinwen, dia langsung bersemangat, silakan masuk dan ikuti saya ke ruang belajar. Ruang belajar Profesor Gu sangat besar. Ada 2 rak buku besar di dalamnya. Sebagian besar buku tersebut berisi tentang sejarah dan karakter kuno. Ketika melihat buku kuno yang diambil oleh Yang Xuan, dia sangat bersemangat melihat kata-kata di atasnya, ya, ini Long Yinwen. Kemudian mengeluarkan kaca pembesar dan mempelajari teksnya dengan saksama. Mengingat bahwa buku kuno ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh orang suci pedang, Yang Xuan meminta Li Yun untuk keluar dan menunggu terlebih dahulu. Hanya Yang Xuan dan Profesor Gu yang tersisa di ruang belajar. Profesor Gu mengambil kaca pembesar dan mempelajari buku kuno itu dengan saksama. Yang Xuan menunggu dengan sabar. Hingga setengah jam kemudian, melihat Profesor Gu akhirnya mengambil kaca pembesar, Yang Xuan Cai buru-buru bertanya, apakah Anda melihat sesuatu? Apa arti kata yang tertulis di atas? Profesor Gu sudah sangat tua. Baru saja dia sangat berkonsentrasi dan tampak sedikit lelah. Dia melambaikan tangan kepada Yang Xuan untuk duduk terlebih dahulu, lalu membuat 2 cangkir teh. Kemudian dia berkata perlahan, adik kecil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, bisakah kau memberitahuku di mana kau mendapatkan buku kuno ini? Yang Xuan tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia panik dan menjawab, aku biasanya suka barang antik. Buku kuno ini tidak sengaja ditemukan di pasar barang bekas. Profesor Gu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar terlebih dahulu? Ceritakan padaku kabar buruknya terlebih dahulu. Yang Xuan membuka mulutnya dan berpikir, apakah para profesor tua ini suka berbasa-basi? Profesor Gu menyeruput secangkir teh, menunjuk ke buku-buku kuno di atas meja teh dan berkata perlahan, kabar buruknya adalah buku ini bukan buku kuno. Meskipun kertasnya terlihat sangat tua, masa produksinya pasti tidak lebih dari 30 tahun. Hanya saja proses pembuatan kertasnya menggunakan teknologi pembuatan kertas kuno, jadi terlihat sangat kuno, tetapi sebenarnya bukan barang antik. Yang Xuan bertanya lagi, apa kabar baiknya? Profesor Gu tersenyum. Kabar baiknya adalah meskipun buku ini bukan barang antik, tetapi jauh lebih berharga daripada barang antik. Adik kecil, kamu mendapat untung. Yang Xuan bingung dan tidak bisa saling memahami. Profesor tua itu dengan lembut membuka buku-buku kuno itu, menunjuk ke kecebong di atas dan berkata, meskipun kertasnya bukan barang antik, kata-kata di atasnya tidak ditinggalkan oleh orang-orang kuno. Tetapi gaya penulisan kata-kata ini kuat dan halus,
dan tidak ada kesalahan, jadi sudah pasti penulis yang menulis kata-kata ini pasti memiliki hubungan yang tak terhitung jumlahnya dengan keluarga Longin. Dengan kata lain, penulisnya sendiri adalah keturunan dari kebangsaan Longin. Dengan ini saja, buku ini memiliki harga dan tidak ada pasar di industri koleksi. Yang Xuan semakin bingung dan bertanya-tanya, Longin, apa ini? Profesor, katakan saja apa arti kata-kata ini. Aku tidak bisa memahaminya. Profesor Gu tersenyum dan berkata, teks tersembunyi naga lebih mendalam daripada bahasa Sanskerta. Jangankan memahami teks tersembunyi naga. Di seluruh dunia, bahkan mereka yang mengetahui teks tersembunyi naga tidak akan pernah menamparkan lebih dari 2. Jadi aku tidak bisa memahami kata-kata di atas, tetapi jika kamu tertarik, aku dapat berbicara denganmu tentang klan Longin. Ada kilatan kekecewaan di mata Yang Xuan, tetapi dia masih mengangguk. Kamu mengatakannya, aku akan mendengarkan. Profesor Gu menarik napas dalam-dalam dan tampaknya sedang meramu sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, suku Longin selalu menjadi suku yang sangat misterius dalam sejarah. Dalam dokumen sejarah, hanya ada sedikit catatan tentang suku Longin, dan bahkan tidak ada catatan tentang suku Longin dalam seluruh sejarah. Namun, meskipun demikian, beberapa fakta sejarah tidak dapat ditutup-tutupi. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka semua adalah ahli yang tak tertandingi. Setiap kali ada perubahan besar dalam proses sejarah, seperti perubahan dinasti, selalu ada jejak kegiatan suku Longin. Hal-hal ini akan sangat membosankan jika dijelaskan secara rinci. Saya yakin Anda tidak akan tertarik. Dengan cara ini, saya akan memberi Anda sebuah contoh. Apakah Anda mengenal Li Yuanba? Yang Xuan mengangguk. Saya tahu, itu adalah karakter fiksi dalam novel romansa. Menurut deskripsi novel romansa, efektivitas tempur pria ini seharusnya menjadi yang terkuat dalam sejarah. Bahkan penguasa, Chu kemungkinan besar bukan lawannya. Profesor Gu dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menatap Yang Xuan Dao. Sebenarnya, Li Yuanba tidak sepenuhnya fiksi. Ada orang sungguhan dalam sejarah. Apakah benar-benar ada orang seperti Li Yuanba? Yang Xuan menegakkan tubuh dan menjadi tertarik. Profesor Gu mengangguk dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa Li Yuanba tidak sepenuhnya fiktif, yang berarti bahwa meskipun ada orang yang nyata dalam sejarah, dia bukanlah darah dinasti Li Tang. Pada awal pergantian dinasti Sui dan Tang, dinasti Li dan Tang tidak menang pada awalnya, dan bahkan menghadapi risiko dibasmi oleh berbagai kekuatan. Pada masa krisis, Kaisar Li Yuan mengikuti nasihat permaisuri Dou dan mengirim seseorang ke suku misterius di selatan untuk mencari bantuan. Kemudian, setelah mempertimbangkan, suku misterius itu berpikir bahwa jika dunia berada di tangan Li Yuan, itu bisa menjadi damai selama ratusan tahun. Jadi suku misterius itu mengirim seorang jenderal. Jenderal ini adalah prototipe Li Yuanba, tetapi dia bukan palu ganda, tetapi pedang panjang. Sendiri, dengan kepentingannya sendiri, dia mengalahkan musuh-musuh yang kuat berulang kali, dan segera membantu Li Yuan mendirikan dinasti Li Tang selanjutnya. Setelah berdirinya dinasti Tang, Li Yuan bermaksud memberi penghargaan kepada jenderal dan sukunya, tetapi sang jenderal memilih untuk pensiun dengan sukses. Yang tersisa hanya mengajukan satu permintaan, yaitu agar Li Yuan menghapus semua jejaknya, dan sama sekali tidak boleh menyebutkan keberadaannya kepada dunia. Setelah berpikir sejenak, Li Yuan benar-benar tidak ingin membiarkan jenderal besar yang membangun keajaiban itu tenggelam sepenuhnya dalam sungai sejarah yang panjang. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkan namanya dalam sejarah dengan cara lain. Jadi dia mengumumkan bahwa dia dan permaisuri Dou memiliki putra ketiga, bernama Li Yuanba, yang mencapai prestasi besar dalam pertarungan dengan 2 palu ganda. Tentu saja, hal-hal ini tidak dicatat oleh para sejarawan, tetapi diturunkan dari mulut ke mulut, dan membiarkan Li Yuanba ada dalam novel-novel romantis. Tetapi dunia tidak akan pernah tahu bahwa Li Yuanba bukanlah fiksi, melainkan manusia. Yang Xuan mendecakkan lidahnya diam-diam. Ia selalu merasa bahwa itu terlalu jahat. Namun saat ini, ia telah membangkitkan minat dan bertanya, apakah maksudmu bahwa prototipe Li Yuanba sebenarnya adalah anggota suku Longin? Profesor Gu mengangguk dengan lembut, tidak hanya itu, setiap kali dinasti berubah di generasi mendatang, suku Longin akan muncul pada saat yang kritis. Karena beberapa alasan khusus, hanya ada sedikit catatan tentang mereka dalam materi sejarah. Kita hanya dapat menemukan petunjuk dari beberapa sejarah tidak resmi. Meskipun petunjuk ini hanya spekulasi, satu hal yang pasti.
Pertama, klan Longyin memang ada. Kedua, masing-masing dari mereka adalah ahli yang tak tertandingi dengan ilmu pedang yang tak tertandingi. Anggar, Yang Xuan bertanya-tanya, apakah mereka hanya berlatih pedang dan tidak berlatih senjata lain? Profesor Gu mengangguk, menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Xuan dan tersenyum. Ada legenda lain di sini, tetapi dengarkan saja sebagai sebuah cerita. Konon, setelah Pangu membuka dunia, tubuhnya berubah menjadi gunung, sungai, dan bintang kosmik. Namun, kapak abadi Pangu yang digunakan untuk menciptakan dunia ditinggalkan di barat daya Tiongkok. Setelah pembaptisan esensi matahari, bulan, gunung, dan bumi, kapak itu berubah menjadi pisau dan pedang. Setelah beberapa tahun berlatih, akhirnya berubah menjadi bentuk manusia dan berkembang di bumi. Suku Longyin membanggakan diri sebagai keturunan pedang dewa. Sejak lahir, darah dan tulang mereka memiliki gen pedang dewa, jadi, masing-masing dari mereka adalah ahli pedang. Meskipun legenda ini agak keterlaluan, tidak diragukan lagi bahwa semua orang dari keluarga Longyin adalah ahli pedang yang tak tertandingi di dunia. Yang Xuan mengerutkan kening ringan dan jatuh dalam meditasi. Jika dia pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya, dia hanya akan mendengarkannya sebagai sebuah cerita. Namun, sekarang saya tiba-tiba menemukan bahwa legenda tentang keluarga Longyin ini tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan pendekar pedang. Teks yang ditinggalkan oleh Santo Pedang adalah teks tersembunyi naga, dan identitas Santo Pedang itu sendiri sepenuhnya sesuai dengan legenda keluarga naga yang tersembunyi. Apakah Longyin masih ada? Yang Xuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, samar-samar merasa bahwa jika dia menemukan keluarga Longyin, dia mungkin bisa memecahkan semua misteri. Profesor Gu menghela napas, menurut sebuah buku kuno, seluruh klan Longyin tiba-tiba menghilang secara misterius 400 tahun yang lalu. Sejak itu, tidak ada catatan tentang Longyin dalam buku-buku sejarah. Menghilang secara misterius. Apakah ada yang salah? Yang Xuan bertanya dengan curiga. Profesor Gu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Ada sedikit catatan tentang kebangsaan Longyin dalam sejarah. Mengapa mereka tiba-tiba menghilang juga telah menjadi misteri abadi. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tersenyum pahit. Itu tidak berarti bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja, saya akan menganggapnya sebagai cerita hari ini. Harapan kecil yang akhirnya menyala tampaknya pupus lagi, yang membuat Yang Xuan merasa sangat kehilangan. Baru saja hendak bangun, tiba-tiba aku mendengar Profesor Gu berkata sambil tersenyum. Meskipun tidak ada catatan tentang misteri hilangnya suku Longyin secara misterius dalam buku sejarah, bukan berarti tidak ada petunjuk yang tersisa. Yang Xuan tercengang. Profesor Gu, bisakah Anda menyelesaikan semuanya sekaligus? Profesor Gu tersenyum canggung, ini tidak bisa diubah. Jika kita tidak memperumit masalah yang sederhana, apakah kita masih bisa disebut ahli? Kemudian dia berdiri dan berjalan ke sisi dinding, yang di atasnya tergantung peta Longxia yang sangat besar. Profesor Gu berkata, ada banyak peradaban yang menghilang secara misterius dalam sejarah, seperti peradaban Maya atau peradaban Samsung. Hilangnya peradaban ini secara tiba-tiba telah menjadi misteri selama ribuan tahun, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu, setidaknya situsnya telah dilestarikan dan petunjuk telah ditemukan di situs tersebut. Misalnya, peradaban San Xingdui, menurut penyelidikan situs, sebelum menghilangnya peradaban ini, ada kebakaran dan jejak pertempuran yang sengit. Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara kasar bahwa peradaban ini mungkin telah menghilang karena perang, dan peradaban lain yang menghilang secara misterius telah meninggalkan beberapa petunjuk. Hanya klan Longyin. Profesor tua itu tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di barat daya peta Longxia dan berkata, menurut berbagai bahan sejarah, suku sebelum Longyin seharusnya berada di Yunan Tenggara saat ini. Tetapi tidak ada reruntuhan yang pernah ditemukan di tempat itu, yang menunjukkan bahwa hilangnya tiba-tiba kebangsaan Longyin adalah inisiatif mereka, bukan kepasifan. Yang Xuan bingung, apakah ada perbedaan antara aktif dan pasif? Tentu saja ada perbedaan. Profesor Gu berkata, penghilangan pasif mengacu pada kehancuran peradaban itu sendiri, bukan atas kemauan mereka sendiri, yang disebabkan oleh force majeure eksternal, seperti bencana alam atau perang. Penghilangan aktif menunjukkan bahwa peradaban ini telah memilih untuk bersembunyi dengan cara lain. Menurut gaya perilaku, masa lalu bangsa Longyin memilih untuk mengambil inisiatif menghilang sangat sesuai dengan karakteristik mereka. Hanya ada satu cara untuk menghilang secara aktif, yaitu migrasi.
Kemudian profesor tua itu menunjuk ke suatu daerah di sebelah tenggara Guizhou dan berkata, daerah ini masih merupakan daerah buta bahkan untuk sains dan teknologi modern. Daerah ini dikelilingi oleh tebing dan medan yang berbahaya. Belum lagi tim peneliti ilmiah, bahkan monyet liar tidak dapat memanjat ke atas. Bahkan radar modern yang paling canggih, karena medan dan iklimnya yang unik, tidak dapat memata-matai wajah aslinya. Jadi daerah ini selalu menjadi daerah buta. Menurut penelitian saya tentang bangsa Longyin selama bertahun-tahun, saya pikir jika mereka bermigrasi di awal, mereka mungkin pergi ke daerah ini. Jika dugaanku benar, kemungkinan besar masih ada keturunan dari suku Longyin di daerah ini. Setelah itu, dia melihat buku kuno dengan tulisan kecebong di atas meja teh dan mendesah, jika aku benar-benar menemukannya, aku mungkin bisa menguraikan kata-kata ini, tetapi aku khawatir aku tidak sabar menunggu hari itu dalam hidupku, sayang sekali. Yang Xuan tinggal di rumah profesor tua itu sepanjang malam dan mendengarkannya berbicara banyak tentang legenda suku Longyin. Sekilas, legenda-legenda ini pasti lebih misterius daripada novel-novel fantasi. Tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, tampaknya itu bukan tidak berdasar. Bagaimanapun, profesor tua itu dapat membuat kesimpulan dan alasan sendiri untuk semua yang dia katakan. Yang lebih penting, orang-orang Longyin membanggakan bahwa mereka adalah 9 dewa pedang surgawi. Kemudian, semua orang terlahir sebagai ahli ilmu pedang. Dan mereka menggunakan teks kecebong semacam ini. Dengan cara ini, santo pedang kemungkinan besar berasal dari suku Longyin. Dengan kata lain, kata-kata Profesor Gu bukanlah bahwa dia gila. Sangat mungkin setiap kata itu benar. Hal ini mengganggu Yang Xuan selama beberapa hari. Setiap kali dia memejamkan mata, pikirannya penuh dengan apa yang dikatakan Profesor Gu. Kadang-kadang dia bahkan bermimpi tentang suku Longyin yang sangat misterius. Akhirnya, ketika Yang Xuan kehilangan tidur lagi suatu malam, dia akhirnya memutuskan untuk berpikir begitu banyak setiap hari. Dia mungkin juga pergi dan melihatnya sendiri. Bukankah dia tahu segalanya? Yang Xuan adalah tipe karakter yang mengatakan dia bisa melakukannya. Dia segera menemukan peta topografi 3D yang disimulasikan dan mempelajarinya dengan saksama. Profesor Gu benar, daerah itu dikelilingi oleh tebing yang lurus dan curam. Tebing-tebing itu sangat halus dan tidak memiliki daya ungkit. Jangankan manusia, sulit untuk terbang bahkan ketika Superman datang. Oleh karena itu, bahkan jika Yang Xuan dipaksa memanjat tebing dengan tangan kosong, itu tidak mungkin. Menurut satelit yang sangat akurat, iklim di daerah buta itu sangat unik. Selalu diselimuti lapisan kabut tebal, dan tidak pernah mendeteksi situasi di bawah. Bagaimana saya bisa naik ke sini? Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benak Yang Xuan, terbang. Jika Anda tidak bisa masuk dari darat, bukankah Anda hanya melompat dari udara? Lakukan saja. Yang Xuan segera menelepon Zheng Tianqi. Ini adalah negara bagian Longxia, dan daerah itu termasuk dalam area kendali Departemen Peperangan Udara. Yang Xuan harus menyapa Zheng Tianqi. Tuan Raja Naga, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk menelepon saya? Ada apa? Zheng Tianqi terkejut menerima telepon dari Yang Xuan. Ketika Yang Xuan berjanji untuk menerima gelar Raja Naga, ia mengajukan permintaan agar tidak mengganggunya jika tidak ada hal besar. Selain itu, Zheng Tianqi adalah panglima tertinggi Departemen Perang Longxia. Ia mengatur segalanya setiap hari, jadi mereka sudah lama tidak saling menghubungi. Yang Xuan langsung ke pokok permasalahan, cepat dapatkan pesawat untukku. Aku sangat membutuhkannya. Zheng Tianqi tertegun dan berkata dengan hati-hati, pesawat tempur atau pesawat tempur, apa yang kalian inginkan? Yang Xuan berkata, mengapa aku menginginkan benda-benda itu? Dapatkan 2 pesawat angkut untukku. Aku ingin terjun payung. Ketika Zheng Tianqi mendengar ini, ia menghela napas lega. Ia pikir itu adalah hal yang sangat kecil. Ia memperkirakan bahwa Raja Naga Muda itu telah menjalani kehidupan yang sederhana untuk waktu yang lama dan ingin mencari sedikit rangsangan. Baiklah, kebetulan ada penjaga udara 200 km di barat laut kota Nanjiang. Aku akan menyapa orang yang bertanggung jawab di sana. Kau bisa pergi kapan saja. Zheng Tianqi sedang menangani dokumen yang sangat mendesak saat itu, jadi ketika dia menyapa komandan pasukan udara, dia tidak mengatakannya dengan jelas. Dia hanya mengatakan bahwa seorang pemuda ingin terjun payung akhir-akhir ini dan memintanya untuk sepuas mungkin saat dia datang kepadanya. Ini sangat biasa saja, karena itu benar-benar bukan masalah di mata Zheng Tianqi.
Namun, hanya karena kata-katanya yang ceroboh, dia secara tidak langsung menemukan beberapa masalah kecil untuk Yang Xuan. Tanpa menunda, Yang Xuan menelepon Sunan, menyapa, dan segera pergi ke alamat yang diberikan Zheng Tianqi kepadanya. Garda udara selalu menjadi elit departemen perang di berbagai negara. Tugas utama mereka adalah pergi jauh ke belakang musuh dengan mengudara dan melakukan beberapa tugas khusus. Pada saat ini, di tempat pelatihan, seorang pria kekar dengan mata tajam berteriak pada para penjaga yang sedang dilatih. Pria itu tidak terlihat sangat tua. Dia diperkirakan berusia awal 30-an, tetapi tidak ada yang berani mendengarkannya di sini karena dia adalah komandan tertinggi di sini. Cao Men memiliki otoritas absolut dalam garda udara ini, bukan hanya karena jabatannya, tetapi semua orang di sini dengan sepenuh hati mematuhinya. Alasannya sangat sederhana. Pada usia 18 tahun, dia diperintahkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi garda udara internasional dan memenangkan trofi kejuaraan pribadi pertama. Di belakang adalah Zhuo Chuo, yang telah berpartisipasi dalam semua jenis tugas penting berkali-kali, dan dapat membuat prestasi luar biasa setiap saat. Di usianya yang belum menginjak 30 tahun, ia telah menjadi panglima tertinggi dari pasukan udara elit ini, jadi meskipun ia sombong, ia memiliki modal ini. Lao Chao, baru saja pasukan tempur khusus di sana mengirim telegram yang mengatakan bahwa ada pasukan tempur khusus yang sangat hebat, dengan nama sandi Kepala Macan Tutul, ingin mengundang Anda ke pertandingan yang adil. Jika ada yang kalah, ia akan menulis surat kepada pihak lain. Seorang perwira perang di dekatnya yang berusia lebih dari 50 tahun dengan beberapa pelipis berwarna abu-abu berkata, ia adalah panglima tertinggi dari departemen perang di kota terdekat. Dari segi level, ia 2 level lebih tinggi dari Cao Men. Namun, ia tidak pernah menganggap Cao Men sebagai bawahan. Ia bersikap sopan setiap kali berbicara satu sama lain. Ia dan Cao Men telah saling kenal sejak lama, dan mereka telah melupakan teman-teman lama mereka. Kali ini, mereka datang untuk menemui teman-teman lama mereka dan membantu menyebarkan pesan ke pasukan tempur Tenggara. Namun, ia sangat memahami temperamen Cao Men. Sebelum pihak lain berbicara, ia menambahkan, saya pikir ini adalah kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda. Kartu truf khusus perang yang disebut Kepala Macan Tutul di teater Tenggara tidak sia-sia. Kali ini dia menantangmu. Kalian berdua kebetulan memiliki duel yang hebat antara raja, dan kemudian belajar sesuatu dari satu sama lain. Raja melawan raja. Cao Men tiba-tiba tersenyum dingin, kamu beritahu mereka bahwa jika kamu ingin aku menulis kata-kata pengabdian untuk mereka, aku dapat menulis catatan kaligrafi dan mengirimkannya kepada mereka kapan saja. Tetapi jika kamu ingin aku bersaing dengan mereka, sebaiknya kamu segera mandi dan tidur. Katakan saja kepada mereka bahwa aku Cao Men adalah seorang pengecut dan takut kalah, jadi persaingan ini akan dihindari. Mendengar ini, perwira perang setengah baya di sebelahnya tersenyum pahit, dan jawabannya sudah diharapkan olehnya. Dia dan Cao Men sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat mengenal karakter masing-masing. Dia adalah pria yang memiliki mata di kepalanya. Tampaknya dia adalah yang terbesar di dunia kecuali Raja Surgawi Lao Su. Lao Chao, aku belum melihatmu selama lebih dari setahun. Kamu masih memiliki temperamen ini. Perwira perang setengah baya itu berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu. Hanya karena aku beberapa tahun lebih tua darimu, aku masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Menjadi muda dan bersemangat bukanlah hal yang buruk, tetapi kita harus memiliki gelar, jika tidak, itu akan mengembangkan diri. Cao Men tersenyum meremehkan, aku hanya mencari kebenaran dari fakta. Jika ada kucing dan anjing yang menjadi lawanku, aku akan terlalu terdegradasi. Perwira perang setengah baya itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, Lao Chao, terkadang aku bertanya-tanya apakah kamu tidak akan melihat dengan matamu bahkan jika Tian Wang Laozi berdiri di hadapanmu. Bahkan jika itu adalah Raja Surga, aku harus berbicara dengan kekuatan. Cao Men mengangkat dagunya sedikit dan berkata, tapi ada seorang pria. Jika dia berdiri di hadapanku, aku akan berlutut dan bersujud kepadanya tanpa ragu. Oh, siapa dia? Perwira perang setengah baya itu menjadi tertarik. Dia telah mengenal Cao Men selama hampir 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Cao Men mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengacu pada orang itu,
Cao Mangang segera menghapus penghinaan di wajahnya dan menggantinya dengan semacam kerinduan dan pemujaan yang fanatik. Dia mengucapkan dua kata dengan sangat hormat, Raja Naga. Perwira perang setengah baya itu tercengang dan langsung tertawa. Kamu tidak omong kosong. Raja Naga adalah baron termuda dalam sejarah negara bagian Longxia, dan dia adalah seorang juara terkenal di dunia gelap sebelumnya. Dikatakan bahwa dia hanya seorang pemuda berusia 25 atau 6 tahun. Bahkan Dewa Perang dan Dewa Lu Feng di wilayah utara adalah murid-muridnya yang telah diajari olehnya sendiri. Jika kamu dan aku dapat melihat pahlawan langka seperti itu sekali dalam beberapa ratus tahun, aku akan puas dengannya dalam hidupku. Cao Men menghela napas panjang, dan sedikit kehilangan melintas di matanya. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengan Raja Naga, dia yakin hanya dengan mendengar tentang prestasi dan masa lalu Raja Naga. Keinginannya yang terbesar dalam hidupnya adalah melihat Raja Naga dengan matanya sendiri. Hanya saja orang-orang di tingkat Raja Naga, bahkan Marsekal Qinglong, jarang sekali melakukannya, apalagi pejabat sekolah bintang 3 yang kecil. Pada saat ini, seorang penjaga komunikasi tiba-tiba berlari mendekat dan berbisik kepada Cao Men. Alis Cao Men langsung berkerut menjadi cuanzi, dan matanya penuh dengan rasa jijik. Ada apa, Lao Cao? Perwira perang setengah baya itu bertanya dengan bingung. Sial, aku baru saja mendapat telepon dari atasan dan mengatakan bahwa seorang pemuda datang menemuiku akhir-akhir ini. Pria Cao mengerutkan kening. Perwira setengah baya itu bertanya, anak muda, siapa, apa yang kau lakukan di sini? Apa lagi yang bisa kulakukan? Cao Men menggertakkan giginya dan berkata, itu pasti anak dari keluarga orang kaya di atas sana. Si pemalas itu kesakitan dan berlari ke arahku untuk bersenang-senang. Sial, yang paling membuatku kesal di waktu-waktu biasa adalah kelompok saudara-saudara Cilde ini. Mereka bodoh dan tidak kompeten, dan mereka membuat masalah. Perwira setengah baya itu tertawa ketika mendengar ucapan itu, menepuk bahu Cao Men dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kau punya waktu untuk berkompromi, tetapi siapa yang membuat orang lain memiliki keterampilan reinkarnasi yang lebih baik? Bersikaplah kesal, saudara-saudara Cilde ini hanya mencoba untuk menjadi segar. Mereka bisa bermain di sini paling lama beberapa hari. Bermain selama beberapa hari. Cao Men tersenyum dingin, karena aku dipersilakan, aku harus melaksanakan perintah. Tetapi berapa lama Cilde itu bisa tinggal bersamaku tergantung pada kemampuannya. Setelah itu, Cao Men mengambil mantelnya dan memakainya di tubuhnya. Aku tidak akan mengantarmu sebentar lagi. Aku akan menemui anak ini dulu. Perwira perang setengah baya itu melihat punggung Cao Men, tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, lalu naik bas khusus untuk pergi. Di gerbang tempat latihan, Cao Men akhirnya melihat anak itu, tetapi bentuknya agak berbeda dari yang dia kira. Pria ini sangat sederhana dalam hal pakaian dan penampilan, dan dia tidak memiliki keutamaan bersolek seperti itu. Dia tidak terlihat begitu menyebalkan. Ketika Yang Xuan saling bertemu, dia berinisiatif untuk tersenyum dan mengulurkan tangan. Kamu Cao Men, halo, aku, baiklah, aku akan membicarakannya nanti. Kamu ikut aku dulu. Cao Men dengan tidak sabar menyela tanpa menunggu pihak lain selesai berbicara, dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada pihak lain untuk masuk bersamanya. Yang Xuan bingung, dia sepertinya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Mengapa dia terlihat sangat tidak senang dengan dirinya sendiri? Ketika tiba di tempat latihan, Cao Men masih mengabaikan Yang Xuan, berteriak pada penjaga di tempat latihan, dan langsung menganggap Yang Xuan sebagai udara. Yang Xuan semakin bertanya-tanya apakah dia pernah meminjam uang sebelumnya. Halo, tolong berikan saya pesawat dan seperangkat peralatan udara. Saya rasa saya sudah menyapa Anda di sana, kata Yang Xuan. Cao Men mengerutkan kening, matanya penuh dengan rasa jijik, dan berkata dengan suam-suam kuku, bos memang menyapa saya dan meminta saya untuk memenuhi persyaratan Anda semaksimal mungkin. Anda boleh melompat untuk bersenang-senang, tetapi Anda harus mengikuti aturan di sini. Yang Xuan bertanya, aturan apa? Cao Men berkata, kami memiliki aturan ketat di sini. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk melompat. Kami harus memenuhi standar, jadi saya akan mengatur Anda untuk berlatih bersama kami selama periode ini. Ketika Anda mencapai standar dalam semua aspek ujian, saya akan segera mengatur pengalaman terjun payung untuk Anda. Ketika mengatakan ini, mata Cao Men memancarkan sedikit rasa jijik dan main-main.
Dia tidak pernah menyukai saudara-saudara muda ini yang hanya mengenal kemalasan. Namun karena dia sudah menyapa, dia tidak berani melanggarnya, tetapi ada kebijakan dan tindakan pencegahan. Dia punya banyak cara untuk menghadapi anak seperti ini. Hal yang sama pernah terjadi sebelumnya. Anak dari keluarga besar itu bosan dan ingin bersenang-senang di sini. Akibatnya, Cao Men pergi tanpa lebih dari 2 hari latihan. Yang Xuan melihat ekspresi Cao Men, menebak secara kasar pikiran pihak lain, dan berkata dengan samar, apa standarnya? Sederhana saja, Cao Men menunjuk ke suatu arah dan berkata, jika kamu bisa bertahan di atas selama 1 menit dan tidak muntah setelah turun, kamu masih bisa berdiri di tanah, bahkan jika kamu melewati jalan setapak. Yang Xuan mengangkat matanya, ada cincin berputar tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum, baiklah, jangan menunda. Aku sedang terburu-buru. Kemudian dia langsung menuju lingkaran di arah yang berlawanan. Cao Men mencibir di belakang. Dia benar-benar tidak mengenal langit dan bumi. Cincin ini terlihat sangat biasa. Terdiri dari 2 cincin logam dengan ukuran yang sama, yang digabungkan secara vertikal dan digantung pada 2 pagar, dan dapat berputar bebas ke segala arah. Namun, benda yang paling umum ini adalah subjek yang paling sulit di kamp pelatihan udara. Bahkan banyak penjaga yang telah berlatih di sini selama 2 atau 3 tahun masih memiliki rasa takut yang tersisa ketika mereka melihat benda ini. Nama ilmiah cincin ini disebut cincin keseimbangan, yang secara khusus digunakan untuk melatih rasa keseimbangan dan tanpa bobot. Orang biasa hanya perlu berputar 3 kali ketika mereka naik, dan mereka harus berputar dan muntah lebih dari sekali ketika mereka turun ke tanah. Cao Men melirik tubuh Yang Xuan yang sedikit kurus dan berkata dengan senyum main-main, aku sangat tulus memberimu saran. Sebelum kamu naik, sebaiknya kamu pergi ke kamar mandi, atau jika kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Sebelum Cao Men selesai berbicara, Yang Xuan langsung menuju ke arena, dengan cekatan memegang 2 pegangan di sisi dalam arena, merentangkan kakinya sedikit, dan mengayuh di bawah arena. Seluruh orang itu berbentuk X. Alis dan mata Cao Men berkerut, jelas marah dengan kata-kata pihak lain. Laporkan, Gigi mulai siap, tolong beritahu. Seorang penjaga yang bertanggung jawab atas pengaturan Gigi telah berada di tempat, saluran suara tinggi. Cao Men menatap Yang Xuan dengan dingin dan mengeluarkan 2 kata dari giginya, persiapan gigi ketiga. Ya, apakah itu pantas? Penjaga itu baru saja menjawab dan tiba-tiba menemukan bahwa perintah itu sangat tidak masuk akal. Dia telah berlatih di sini selama lebih dari 2 tahun, dan sekarang dia hampir tidak dapat beradaptasi dengan kecepatan gigi ketiga. Sekarang, bagi orang biasa yang belum pernah berlatih, akan menjadi masalah besar untuk langsung melaju dengan kecepatan tinggi seperti itu. Jangan remehkan cincin yang berputar itu. Jika kecepatannya melebihi batas tubuh manusia, itu mungkin dapat menyebabkan nyawa manusia. Sudah kubilang gigi 3 adalah gigi 3, jalankan perintah. Teriak Cao Men dengan marah. Dia harus membuat anak ini menderita hari ini. Menatap Yang Xuan dengan dingin, aku akan memberimu diskon lagi. Jika kamu bisa bertahan selama 10 detik, bahkan jika aku kalah, kamu dapat memilih pesawat dan peralatan udara di sini. Tunggu, Yang Xuan tiba-tiba membuka mulutnya, dan Cao Men mendengus dingin, jika sekarang saatnya untuk menyesal, itu tidak cocok untukmu. Sebaiknya kamu kembali, bukan itu maksudku. Yang Xuan berkata, gigi 3 terlalu lambat. Aku tidak beradaptasi dengan baik. Masukkan saja aku ke gigi 15. Begitu dia mengatakan ini, dia tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Selain Cao Men, ada banyak penjaga yang datang untuk menonton kegembiraan itu. Apakah orang ini pernah ditendang oleh seekor keledai? Dia masih di gigi ke-15. Bahkan jika dia lelah hidup, dia tidak mati seperti ini. Hei, saudara-saudara muda ini ada di seluruh dunia. Mereka benar-benar berpikir mereka tak terkalahkan dengan sedikit uang. Sekelompok orang sedang berbicara. Mata Cao Men penuh dengan penghinaan dan ejekan. Melihat Yang Xuan, dia mencibir, "Nak, apakah kamu tahu apa gigi tertinggi dari cincin ini? Gigi ke-10. Apakah kamu tahu apa kecepatan setiap gigi yang diwakili? Misalnya, orang-orang yang berlatih di sini kurang dari setahun. Harus mengeluarkan semua keberanian mereka bahkan jika mereka tetap berada di gigi pertama yang paling dasar selama 2 menit. Jika kamu masih belum mengerti, aku akan memberimu contoh lain. Misalnya, aku tidak menyombongkan diri. Meskipun aku jelas bukan yang pertama di dunia,
di bidang udara, melihat seluruh negeri, aku Cao Men setidaknya bisa masuk dalam 10 besar. Apakah kamu tahu berapa batas maksimalku? Aku telah berlatih keras selama lebih dari 10 tahun, dan hasil terbaikku adalah pada kecepatan gigi ke-7 selama 1 menit. Apakah kamu tahu apa arti angka ini? Angka ini menduduki peringkat pertama dalam kompetisi di bidang udara seluruh Departemen Perang. Yang Xuan mengerutkan kening dengan sedikit tidak senang, aku bilang kamu banyak bicara. Setelah itu, kaki kirinya tiba-tiba terangkat dan menendang pagar samping dengan keras. Bang, dang. Dengan suara keras, cincin itu tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi di bawah kekuatan kaki Yang Xuan. Kecepatannya luar biasa, seperti gasing yang berputar dengan kecepatan tinggi. Orang-orang di atasnya dan cincin itu langsung menjadi sisa-sisa, yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. Gerakan ini secara langsung membuat semua orang yang hadir ketakutan, termasuk Cao Men. Suruh dia berhenti. Cao Men sangat ketakutan hingga suaranya berubah. Penjaga yang bertugas mengatur gigi tampak pucat dan berkata, kecepatan ini telah melampaui batas kecepatan ring. Seharusnya di atas gigi 15. Jika kamu berhenti dengan paksa sekarang, orang-orang di atas akan terlempar keluar oleh inersia yang kuat dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Ledakan, tanda seru. Cao Men hanya merasakan kepalanya terpotong parah oleh petir. Seluruh orang itu berdiri di tempat, dan butiran keringat sebesar kacang besar mengalir di pipinya. Pada kecepatan gigi 15, bahkan jika dia naik sendiri, dia akan terjepit sampai mati oleh kekuatan eksternal yang sangat besar dan tidak berbobot dalam waktu tidak lebih dari 30 detik. Meskipun dia membenci saudara-saudara muda ini yang hanya tahu cara menghabiskan dan minum sepanjang hari, dan tidak dapat melakukan apapun selain gagal, bagaimanapun juga mereka telah menyapa. Jika orang ini mati di sini, konsekuensinya akan serius.